sembah sama bangsa Nabi. Kelahiran Nabi aja udah bisa memadamkan api majusi. Dan karakter akhir Nabi api majusi turun mati para. Masya Allah ya Bang. Kalau Allah udah mau taruh makhluk paling sempurnanya semuanya bakal ada ditutup-tutupin. Tapi sejarah realnya Pak, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan Kanjeng Nabi di daerah Arab? Kenapa enggak di Bandung? Itu jadi bahasa Quran Sunda bisa jadinya. Atau kenapa Kanjeng Nabi enggak dilahirkan di Pandeglang? Bisa jadi bahasanya Pandeglang Al-Quran. Kenapa Kanjeng Nabi dilahirkan di kota Mekah? Sebab waktu itu Mekah adalah daerah yang ada kufar, kafir jelema orang Mekah. Kafir-kafirnya orang sedunia paling kafir orang Mekah hari eta. Eta apa Allah kali. Pohon dipuja-puja, batu dipahat-pahat menjadi Tuhan. Ini mau udah nggak beres nih kehidupan. Yang punya anak perempuan dibunuh, punya anak laki-laki dibunuh. Itu nggak boleh ada penerus-penerus yang bagaimana begitu pokoknya. Perempuan dijual-jualin, ditukar tambah itu perempuan, Masya Allah ya teman. Benar-benar waktu itu kejadian paling kufar, paling kafir itu halaeta ayatnya di Mekah saat itu. Makanya kenapa Allah lahirkan Kanjeng Nabi ada di kota Mekah, sebab banyak sejarah di kota Mekah. Sejarah dari sebelum Kanjeng Nabi lahir, ada sejarah Ka'bah, ada sejarah air Zam-Zam, ada sejarah hijr Ismail, ada sejarah Hadai Saksi, ada sejarah Hadai Jumrah Leparta. Ini semua sejarah perjalanan kakeknya Nabi Ibrahim. Maka keturunan Nabi Ibrahim saat itu harus di Mekah sebab daerah itu menjadi asal kufar saat itu. Dan kafir najelah, masih Mekah area. Dulu zaman Nabi Nuh banjir bandang, Ka'bah hancur, sisa-sisanya cuma rata-rata. Pondasi Ka'bah aja saat itu. Dibangun lagi di zaman Nabi Ibrahim sama Nabi Ibrahim yang sekarang bentuk Ka'bah itu kotak. Padahal aslinya Ka'bah mah panjang lain kotak. Panjang itu persegi panjang bukan persegi empat lagi. Sebab satu yang pertama Nabi Ibrahim tahu nanti yang bakal banyak orang di sini adalah umat Nabi Muhammad, kecil-kecil badannya. Atau kalau Ka'bah yang segede itu irahat beak, tangan apa waktu? Oh benar, kecilnya. Kedua, barang materialnya kurang. Oh benar, barang material kurang. Mau dari mana lagi dibandingnya kurang ya ini. Akhirnya Ka'bah sekarang kotak sampai sekarang, ditutup sama kiswah. Ada satu kejadian yang Allah abadikan di dalam Al-Quran, Al-Zina alam farak kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil jin alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Ia asbabul nuzul. Namun dibaca di tafsir Jalalain dari sana kiri. Ada Raja Abraha, orang Yaman. Orang Yaman punya nama rajanya Abraha. Orang kafir. Abraha ini punya gereja. Gerejanya dikelilingi pedagang-pedagang. Jadi pusat perdagangan. Tiba-tiba Ka'bah ini mulai ramai nih yang ibadah di Ka'bah. Akhirnya orang yang banyak dagang di pindah ke Ka'bah. Dari Yaman pada pindah di Mekah, dagang di pinggir Ka'bah. Makanya jangan heran kalau di mana ada masjid gede, ada di Ka'bah, ada dagang yang orang. Dan dulunya udah begitu. Al-Anda bilang gede, banyak kontomraknya. Yang sholat malah 2 hari, yang berjamaah malah beribu. Yang sholat pakai itu doang, ada kotak konser aku, tak loba
Nah, itu udah dari dulu ya. Ya, baik, tenang aja, emang dulu juga begitu ya. Akhirnya ini adalah terguru nih sama yang megang kota Mekah. Yang benar nih. Nah, kakek-kakek. Akhirnya Abraha dari zaman pengen nyerang Ka'bah, pengen ngancurin Ka'bah, minta ekor namanya gajah dari dia. Tapi yang di hadapan nggak ada gajah. Minta dikirim dari dia gajah buat menyerang Ka'bah, ngancurin Ka'bah. Berangkat Abraha sama semua rombongannya. Belum nyampe di pintu kota Mekah, Abraha berhenti. Tolong Abdul Muthalib dipanggil. Panggil Abdul Muthalib yang memegang daerah Ka'bah. Panggil. Dinegosiasi kakeknya Nabi. Saya mau ngancurin Ka'bah. Kalau kamu dihancurin, biar Ka'bah saya yang megang. Atau tidak bisa. Yang penting ada perdagangan tuh yang punya pemasukan. Intinya mah itu dulu sebenarnya mah. Permasalahan dasar sebenarnya perdagangan. Akhirnya orang Mekah tahu kalau Mekah mau diserang Raja Abraha, semua pada pergi. Ini Mekah sepi, cuman engkau Nabi sesegeran, baik tadi terong abayu kumaha yang tempur, aduh gusti kumaha, atau kalau ajur kumaha. Tiba-tiba Ababil datang tolak 7 kali. Kata kakek Nabi, ya benar ya. Ini nih penolongnya nih, udah gak salah lagi nih lah. Alam taruh kaifama ala rabbuka bi ashabil fil. Melihat tidak kamu apa yang Allah lakukan kepada pasukan gajah. Alam yaj'al kaidahum fil tadlil wa arsala alaihim tayran. Ababil Allah kirim pasukan gajah eta, ababil eta kamu ada nama dia muatan burung pipit wah. Emang kecil ya. Tapi kalau sincil, nah eta sincil itu batu kecil-kecil dari dalam neraka. Karena neraka mah baru bara-baranya doang. Kapan ada apinya? Ntar kalau manusia dimasukin. Kan bahan bakar neraka manusia. Ceplok busa manusia. Ya apinya sincil dibawa sama Ababil. Termi mimpi jaratin mimpi jil. Dilemparin ke gajah. Nah yang terjadi. Wajah ada buktaan makul. Etas gajah orang-orang Abrahamnya termasuk Abrahamnya belum kayak daun dimakan ulet. Itu kecil Pak. Tapi kalau jatuh di atas kepala gajah, belok ke hadap-hadapnya, belok ke sana, kecil sana. Cara Kanjeng Nabi baik. Artinya kita tahu Allah menjaga Ka'bah, Allah menjaga Masjidil Haram. Ya ini nanti bukan masjidil. Dia masjid halus, cahang, balapun apa ya tak? Aduh, otaknya dua yang sudah kita mah. Dia namanya main di bangunan masjid. Mohon maaf, saya orang baru di sini. Jadi kurang paham dari orang kampung bilang, tapi yang satu orang kampung semua enaknya nggak kasih orang. Ngopi hayu, gaple hayu, kasih hayu. Wah, kayak enjoy orang kampung kita, benar. Enak orang-orang yang ada kampung kita. Jadi di masjid, kalau dulu Kanjeng Nabi ngebangun Masjid Nabawi, di kampung bisa membangun Masjid Al-Ikhlas. Al-Ikhlas banyak. At-Taqwa, Al-Ikhlas beribadah. Masjid At-Taqwa, siapa patok yang kasih nama Masjid At-Taqwa? Pendahulu nanya, almarhumnya At-Taqwa, Masjid Taqwa. Takwa. Masjid Nabawi dibangun untuk mempersatukan semua dipersatukan umat Islam di dalam masjid. Ya mohon maaf, kita mau sebagai warga kampung kita, mohon maaf ya namanya mutlak ya mah. Mau kalau pengen warga kamu nempel yang bersatu, ya sarana ya masjid, ya masjid. Makanya dia
Dina kita taijirlah kolak ayah ada disebut ada masjid. Ayah ada disebut ada asuk masjid. Asuk masjid mah itu memuliakan masjid. Wudu lah, wudu. Kalau memang bisa sholat tahiyatul masjid, makanya kemarin saya titip sama Ustaz Apip. Ustaz Apip kalau bisa mati serangkul jangan di dalam masjid, di luar aja. Saya mau begitu punya dalil. Ya, bagaimana kita memuliai masjid penuh jumatan doang, tiba-tiba di Cina putar dia mah. Ada acara di masjid, ada acara di masjidnya, ibu-ibu, bapak-bapak masuk, siapa yang berani menjamin semuanya udah wudu. Siapa yang menjamin semua udah sholat isya. Kan lucu Isra Mi'raj. Sholat isya itu datang acara datang kayak kalau biasa itu maksudnya. Kok ayah awewe anu bermain anu ke masjid dari rumah tanggung jawabnya di masjid anu dimuliakan karena Kanjeng Nabi memuliakan masjid. Namanya masalah bang yang baik mas ya mah orang rumah banget eleh boy ya mah ya Kanjeng Nabi masih tipan tempat beribadah anu disebut masjid, tempat hubungan di mana manusia umat Islam ya urusan dia dari dia ya makanya ayah di masjid kita disebutkan Baitul Mal kita bisa dipakai buat ngasih pakir miskin yang sekolahnya kurang. Banyak untuk masjid banyak benar-benar banyak. Makanya ayo di tasakur maulid ini kita wajib berkira kudu berkira tentang kalau nanti udah dilahirin sebab Nabi ada alam dunia ini ada. Wa maqalam dulu. Baik, apa? Hadis Nabi Kanjeng Nabi dan ditutup saat kita